Secara akal, Allah itu ada, yang pertama adanya alam semesta dan makhluk yang beraneka ragam, memberikan kesaksian akan wujud Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada seorang pun di alam raya ini yang mengklaim telah menciptakan alam raya ini beserta isi-isinya selain Allah Subhanahu wa taala. Akal manusia pun menyatakan mustahil, tidak mungkin adanya sesuatu tanpa ada Sang Pencipta yang mengadakan. Bahkan juga akan menyatakan mustahil akan adanya sesuatu yang sangat sederhana tanpa ada yang mengadakannya, seperti adanya makanan tanpa ada yang berupaya untuk memasaknya, atau adanya hamparan di bumi tanpa adanya yang menghamparkannya. Maka bagaimana dengan alam raya yang luar biasa besarnya, yang terdiri dari langit dengan segala planet-planet yang dikandungnya, matahari, bulan dan bintang-bintang, semuanya berbeda besar dan kecilnya, bentuk dan rupanya, dimensi-dimensi dan pergerakannya, bumi dengan segala apa yang ada di permukaannya, seperti manusia, jin dan berbagai hewan dengan segala jenis dan spesiesnya, dan dengan segala perbedaan warna dan bahasa, perbedaan pengetahuan dan pemahaman, karakteristik dan ciri, dan dengan segala apa yang dikandungnya seperti barang-barang tambang yang bermacam-macam warna dan kegunaannya, dengan segala sungai yang mengalir, daratan yang diliputi lautan dan samudra, serta dengan segala macam tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang beragam macam buah-buahannya, yang berbeda-beda pula macam dan jenisnya, rasa dan baunya, kekhususan dan kegunaannya. Dari mana semua itu? Fakta. Nanti Bapak Ibu kalau satu waktu umrah atau haji, kalau lagi di Madinah, sebelum masuk Masjid Nabawi, kalau dari belakang, biasanya kita masuk dari belakang, itu di sebelah timur ya, sebelah timurnya Masjid Nabawi ada sekarang dibuat pameran Asmaul Husna. Kalau ada waktu, luangkan waktu untuk mampir. Saya kalau bimbing haji dan umroh biasanya saya ajak jemaah saya ke situ. Mampir, laki-laki perempuan boleh masuk. Tempatnya nggak besar, tapi di situ diperlihatkan bagaimana keajaiban langit ini, ilustrasi bumi dengan matahari, berapa bintang-bintang yang miliaran jumlahnya, jaraknya dari bumi. Kemudian ada diberikan gambar besar, diambil ya, digambarkan bagaimana matahari dibandingkan dengan bintang-bintang yang lebih besar dari matahari. Ada yang sampai 11,7 miliar lebih besar dari matahari. Sementara matahari sudah jutaan kali besar daripada bumi. Di alam semesta semua. Dan di situ ada layar-layar touchscreen, kita bisa nonton cuplikan keajaiban burung, hewan-hewan, keajaiban tumbuh-tumbuhan, tinggal dipencet keluar cuplikannya. Kita bisa lihat. Itu sederhana, kecil, tempatnya cuma melengkung-lengkung, itu luar biasa. Lalu nama-nama Asmaul Husna dipasang. Al-Jabbar itu apa artinya? Apa manfaatnya kalau kita pelajari? Al-Qahar itu apa? Kemudian ada cuplikan bagaimana Allah itu maha menjaga kapal yang di tengah lautan, kemudian ditangkap oleh kamera yang dihantam dengan ombak, tapi akhirnya Allah SWT selamatkan, gitu kan? Dan beragam macam keajaiban yang sudah Allah perlihatkan. Jadi itu juga termasuk upaya yang sangat positif, gitu, bisa mempelajari lebih jauh dan melihat. Tentu di sini ada ya, di Jakarta juga kalau nggak salah ada, tapi bukan Asmaul Husna ya, umumnya planet-planet kan gitu. Ya. Itu juga ada di Cikini ya kalau nggak salah kan. Bisa datang ke sana, bisa lihat, tapi sayangnya tidak ada sentuhan imaniah. Saya pernah masuk sekali, cuma sekedar dilihatkan nih alam semesta, nih begini, jadi cuma sekedar sentuhan begitu saja. Bukan dia tunjukkan, nah ini penciptanya Allah gitu. Yang kedua, adanya firmannya Allah pada kita yang selalu kita baca dan kita hayati serta kita fahami maknanya, merupakan bukti atas wujudnya Allah. Karena sangat mustahil ada pembicara atau kalam tanpa adanya pembicara atau mutakallim, atau adanya ucapan tanpa adanya mengucapkannya. Maksudnya Al-Quran di sini. Kita kalau baca Al-Quran, ya, itu akan kita dapatkan banyak kandungan-kandungan makna. Seperti ayat-ayat tadi yang sudah kita baca sebelumnya, akan memberikan informasi. Jadi kalam atau firman Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan wujudnya, apalagi firman itu mengandung ajaran yang paling pokok dan sempurna yang pernah diketahui oleh manusia, dan undang-undang atau aturan yang paling bijaksana yang merealisasikan berbagai kebaikan bagi umat manusia. Ia juga
meliputi teori-teori ilmiah yang paling benar, serta meliputi berbagai masalah ghaibiyah dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Dan di dalam semua itu ia sangat tepat dan benar. Tidak ada suatu hukum atau aturan pun dari hukum-hukum yang dikandungnya yang tidak merealisasikan kegunaan dan manfaatnya sepanjang zaman, sekalipun waktu dan tempat berbeda. Tidak ada satu teori pun dari teori-teori yang ada di dalamnya yang kadaluarsa, dan tidak ada satu masalah gaib pun yang tidak terbukti dari perkara-perkara gaibiyah yang diberitakannya, dan tidak ada seorang ahli sejarah pun yang berani membatalkan satu kisah dari kisah-kisah yang dimuat di dalam firman-Nya, lalu kemudian ia mendustakannya atau mampu mendustakan atau menafikan, meniadakan suatu kejadian dari kejadian-kejadian bersejarah yang disebut dan diinformasikan secara rinci. Ucapan atau kalam yang bijaksana lagi benar seperti itu membuat akal menjadi mustahil akan menisbatkannya kepada seorang manusia, karena kalam seperti ini di luar kemampuan manusia dan di luar tingkatan pengetahuan mereka. Maka apabila sudah tidak mungkin lagi dikatakan bahwa kalam atau firman Al-Quran adalah ucapan manusia, maka ia adalah kalam atau firman sang pencipta manusia dan sekaligus dalil atas wujud ilmu, kudrat, kekuasaan dan kebijaksanaannya. Khusus poin kedua saya datangkan contohnya. Contoh yang pertama adalah berhubungan dengan masalah ruqyah, ya. Ruqyah syariah. Tahu ya? Bukan ruqyah ya. Banyak orang bilang ruqyah. Orang kalau kesurupan, orang kalau kena sihir, ya, masuk syaitan, ya, dan pengikut-pengikut syaitan dari para dukun-dukun, orang-orang yang tidak pintar, orang yang tidak normal tuh, ya. Jadi jangan bilang paranormal ya, orang yang tidak normal semua. Karena menyembah syaitan, makhluk, musuh. Allah suruh jadikan musuh, makhluk terhina. Bahkan Allah SWT mengatakan inna qaida syaitani kana dhaifan. Syaitan itu lemah, enggak usah takut padanya. Maka banyak orang-orang subhanallah yang tidak paham masalah ini. Orang kalau kesurupan syaitan atau kena sihir, obatnya ruqyah, dibacain ayat Al-Quran. Saya berapa kali menghadapi beberapa orang, ya, yang sedang kesurupan kemudian diruqyah, itu dengan sedikit ayat sudah teriak-teriak syaitannya. Ayat yang sering kita baca gitu. Tapi ternyata pengaruhnya besar gitu. Saya bahkan pernah di restoran saya di Kalibata, sekarang sudah pindah ke Condet, waktu masih di Kalibata di mall, ternyata saya lihat di mall ini sering setiap orang, sudah menjadi tradisi di Indonesia ini, semoga Allah berikan hidayah termasuk orang Islam, itu pergi ke orang-orang yang tidak pintar ini kemudian ambil pelaris, supaya laris restorannya, supaya laris usahanya. Ini semua buhul namanya. Buhul itu akan berhubungan sekali dengan syaitan. Ada yang pakai patung lah, ada yang pakai inilah, ada yang pakai tulisan lah, beragam macam. Ini nggak boleh, semua syirik, nggak boleh. Jadi, dalam Islam disuruh lihatin kualitas. Saya malam, kalau restoran sudah dimatiin lampunya karena di mall jam 10, atau malam saya pernah datang. Kemudian saya ruqyah tempat saya. Saya baca yang surah Al-Falaq, surah An-Nas, sambil saya niatkan agar seluruh yang ada di sini, kalau ada syaitan, ada sihir, ada orang yang niat tidak baik, hancur semua ya Allah. Subhanallah, ada satu saudari kita dari Jawa Tengah, kebetulan dari kampung istri saya. Kemudian dia datang untuk membantu istri saya di rumah. Rupanya orang ini pernah belajar tenaga dalam, pernah dimandikan lah sama orang-orang yang tadi, ya. Kemudian setelah dimandikan dia dianggap bisa melihat syaitan, dia bisa lihat jin-jin itu. Saya ruqyah dia di rumah, dibacain ayat kesurupan, gitu kan. Biar saya usir-usirin jinnya supaya keluar, obatin. Saya juga suruh dia waktu datang tidak pakai jilbab, ini jilbab, suruh pakai jilbab, dakwain, suruh sholat, suruh istri saya juga dakwain dia. Ternyata subhanallah, orang kalau ada ilmu ada sihir di badannya, itu mudah sekali kesurupan. Waktu saya lagi ngeruqyah restoran, dia kebetulan duduk di situ di satu lesehan bersama dengan istri saya gitu. Kemudian tiba-tiba dia kesurupan. Waktu saya lagi ruqyah bacaan ayat, dia kesurupan. Itu dia kesurupan, terus jinnya ngomong. Terus saya bacain ayat lagi, ngomong jinnya. Dia perempuan tapi suaranya suara laki-laki gitu. Dia bilang, kenapa kau bunuh istri dan anak saya? Dia ngomong sama saya begitu, menghadap ke saya, kenapa kau bunuh istri sama anak saya? Saya bilang, saya nggak pernah lihat istrimu, nggak pernah lihat anakmu. Ada apa urusan sama saya?
Dia bilang tadi waktu kamu bacain surah Al-Falaq tuh, itu di belakang kamu tuh istri sama anak saya mati. Jinnya bilang gitu. Ini saya hadapin sendiri gitu. Maka saya bilang saya tidak pernah niat membunuh siapapun, tapi saya berniat mengusir semua sesuai dengan ajaran Allah. Kalau kau nggak keluar, kamu juga saya bacain surah. Enggak, saya mau keluar. Tiba-tiba sadar tuh pembantu. Dan banyak kasus seperti itu. Banyak kasus dibacain ayat teriak-teriak, muntah-muntah. Ini apa yang dibacain? Ayat Al-Quran. Ini bukti nyata Al-Quran itu punya reaksi. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, gitu. Jelaskan. Maka ini bukti nyata pertama di poin kedua. Kalau Quran memang firman Allah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, fakta sejarah kita sebagai umat Islam yang kita lupain. Kita ini sudah berkuasa di dunia. Orang Islam ya, berkuasa di dunia itu selama 1335 tahun. Berapa tahun? 1335 tahun. Sekarang tahun berapa Hijriah? Hah? Bapak-bapak, jangan malu-maluin saya. Sesama jenis. 1436 Hijriah. Tadi saya bilang kita berkuasa di muka bumi umat Islam itu 1335 tahun. Artinya baru 91 tahun yang lalu kita tidak berkuasa di dunia. Cuma banyak umat Islam buta dengan sejarah mereka. Buta, tidak ngerti. Makanya saya sarankan Bapak Ibu bisa kembali ke YouTube, ada ceramah saya itu di web, di www.khalidbasar, ada materi tentang sirah. Itu sudah mendekati 30 episode. Diikutin coba. Ada juga ceramah saya tentang kriteria pemimpin, bagaimana saya bahas masalah ini ya. Bapak Ibu sekalian, kita berkuasa di muka bumi 1335 tahun. Baru 91 tahun kita sudah berkuasa dunia. Coba kita rentet historinya. Tahun Hijriah dihitung mulai kapan? Hah? Hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah dihitung tahun 1 Hijriah. Nabi SAW begitu hijrah ke Madinah, itu langsung mendirikan negara Islam pertama. Beliau jadi Nabi, beliau jadi rajanya ya. Dengan 3 fondasi dasar. Membangun masjid sebagai basis. Ada Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Dan ulama mengatakan semua yang mau jadi pemimpin muslim yang benar harus basisnya ada masjidnya. Orang buka perusahaan harus ada masjidnya, ada musholanya minimal, harus tempat ibadah kepada Allah itu. 5 waktu kita absen dengan Allah. Yang kedua, Nabi SAW persaudarakan antara muhajirin dan ansar. Pendatang dan mukim, orang yang di dalam dipersaudarakan. Ini orang-orang Jakarta, Betawi disaudarakan dengan saudara-saudara muslim dari manapun mereka berada, disaudarakan supaya tidak ada rasisme. Nggak ada mengatakan ini kampung saya, ini kota saya, ini negara saya, nggak ada. Dalam Islam tidak ada rasis, semua dari Adam. Masalah suku, ini Arab, ini bule, ini Melayu, ini hitam dari Afrika, variasi kehidupan Allah ciptakan. Seperti Allah buat variasi supaya indah, ada pisang, daunnya begini, buahnya begini, rasanya begini. Ada anggur, buahnya begini, pohonnya begini, rasanya begini. Ada apel, begitu juga dan seterusnya. Supaya ada variasi. Kalau Allah kasih satu macam saja, pisang saja, manusia tidak tahu yang lainnya. Begitu pula dengan variasi suku-suku ini. Jadi bukan untuk fanatisme gitu. Maka dalam Islam Nabi SAW contohkan dipersaudarakan tuh. Gak ada perbedaan antara kalian kecuali dengan ketakwaan. Yang ketiga, asas pemerintahan adalah kesepakatan antara muslim sama kafir. Nabi SAW tulis piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya semua orang Yahudi di Madinah harus bekerja sama dengan muslimin untuk membela Madinah, membangun Madinah. Jadi antara pemimpin muslim sama masyarakat muslim punya kesepakatan dengan orang-orang kafir non-muslim. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling menyusahkan, sama-sama membela kan gitu. Itu pondasinya. Nabi SAW membangun negara pertama di Madinah dengan asas Al-Quran. Nabi itu Bapak Ibu sekalian ummi, gak bisa baca, gak bisa nulis. Waktu itu, waktu Madinah lagi dibangun negara Islam, lagi ada 2 negara adidaya, ada Persia dan ada Romawi. Dua-duanya sudah punya budaya, sudah punya kerajaan, sudah punya sistem ekonomi, politik.
Tapi Nabi SAW tidak ceplok-ceplok dari mereka. Al-Quran, kitabullah diterapin 11 tahun. Tahun 1 sampai tahun 11 Hijriah diterapkan Al-Quran dan terbukti jaya. Padahal cuma Madinah saja kotanya pada saat itu. Negerinya cuma Madinah. Terakhir baru pembebasan kota Mekah, gitu kan? Masih Jazirah Arab, masih ke Mekah sama Madinah saja. Datang Abu Bakar tahun 11 sampai tahun 13 Hijriah. Coba mengekspansi sampai seluruh Jazirah Arab. Berhasil. Musailam al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi di Yaman dihancurin sama Abu Bakar. Semua kabilah-kabilah Arab yang murtad tidak mau bayar zakat diperangin sama Abu Bakar. Sampai semua tunduk kembali kepada hukum Allah. Zakat bayar nabi hidup atau nabi sudah mati. Datang setelahnya Umar bin Khattab tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Ini kalau Bapak Ibu tidak tahu, ini luar biasa di zaman Umar. Tahun 14 kan beliau berkuasa dari 13 sampai 23. Tahun 13 Hijriah, tahun 14 Hijriah, setahun setelah jadi raja, Umar bin Khattab mengutus pasukan dikenal dengan perang Yarmuk ke wilayah. Jadi kalau ini HP saya misalnya Jazirah Arab, bagian atas, bagian utara Jazirah Arab itu namanya negeri Syam, Turki dan seterusnya, Eropa. Daerah selatannya namanya Yaman. Terus ke bawah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kita ini di bawah. Jadi kalau kiblat ini ke arah sana, berarti kita ini sekarang sedang menghadap ke utara Indonesia sebenarnya, gitu kan? Karena memang Saudi itu berada di utara kita berada di selatannya dia, gitu. Seperti itu. Nah, waktu di zaman Umar bin Khattab, beliau mengutus pasukan 2 ke wilayah utara Jazirah Arab, atas negeri Syam, Palestina, Syria, Lebanon dan Yordania. Kemudian pasukan juga dibagi lagi oleh Umar ke daerah baratnya Jazirah Arab, ke Afrika, ke Mesir dan seterusnya. Dibentuk pasukan jihad ekspansi namanya. Jadi jihad ada 2 macam, ada jihad ekspansi, ada jihad pertahanan. Selama ini kita cuma paham jihad bertahan. Kalau kita diserang baru kita membela diri. Ini keliru. Ini betul, ini satu, tapi bukan cuma itu. Ada jihad yang besar namanya jihad ekspansi. Pemerintah Islam itu punya kewajiban untuk membentuk pasukan militer yang akan mengekspansi Islam. Seperti Nabi SAW lakukan waktu ekspansi ke Mekah. Ya, Umar bin Khattab ini mengekspansi Islam ke negeri Syam, tadi ke utara Jazirah Arab, bagian atas dan bagian baratnya Afrika, dipimpin oleh Amr bin As dan Khalid bin Walid. Dan setelah ekspansi Islam, Palestina, Yordania, ya, kemudian Lebanon dan Syria, semuanya jadi negara Islam. Sampai sekarang Islam, gitu. Kemudian di atasnya lagi wilayah Asianya Turki juga masuk Islam. Amr bin As menembus Mesir, takluk Mesir di tangan kaum muslimin dengan jihad ekspansi. Jihad ini tawarin Islam, ini Islam nih, 1, 2, 3, 4, 5, kirim dai. Mereka nolak, bayar jizyah, upeti. Mereka nolak, maka akan ada peperangan. Pada saat itu diekspansi Mesir, dengan terbukanya Mesir, Afrika terbuka, Tunis, Jazair, Maroko, Afrika Utara semua kena Islam. Bahkan turun sampai ke bawah, Sudan, Eritrea dan seterusnya, itu menyebar Islam. Ini di tahun 14 Hijriah. Islam sudah mulai nyebar ke utara Jazirah Arab dengan ke daerah baratnya. Di tahun 15 Hijriah, Umar bin Khattab mengirim juga pasukan ekspansi ke perang Qadisiyah, ke wilayah timurnya Jazirah Arab. Irak, Iran, Rusia, Afghanistan, semua itu dikenal dengan perang Qadisiyah. 12.000 pasukan muslimin bertemu dengan 250.000 pasukan Persia dan menang. Waktu menang, seluruh wilayah ini menjadi Islam. Irak, ya, wilayah Iran, Rusia yang kita kenal dengan ada Imam Bukhari, ya, itu dari negara Bukhara, itu dari wilayah Rusia. Kemudian Imam Muslim, Naisabur, itu semua wilayah Rusia. Kemudian Afghanistan, yang sekarang Pakistan, semua itu masuk ekspansi dan berhasil masuk Islam. Setelah diekspansi di perang Qadisiyah, perlu Bapak Ibu tahu,
Masuk Islamlah wilayah ini dan ternyata menjadi lokasi dakwah yang luar biasa. Sampai-sampai 6 orang perawi hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, 6-6-nya orang dari Persia, wilayah Persia. Ini nggak ada turunan Arab nih. 6 ulama hadis kita dari sana karena jihad ekspansif. Tapi yang saya ingin bahas adalah ini Madinah tadinya cuma di tengah-tengah Jazirah Arab. Seluruh wilayah utara sekarang sudah diekspansi. Negeri Syam masuk Islam, sama Turki bagian Asia. Wilayah timurnya, wilayah baratnya Afrika, Mesir, Tunisia juga sudah diekspansi. Wilayah timurnya Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, dan juga Afghanistan sudah diekspansi. Jadi waktu di zaman Umar bin Khattab, Islam sudah berkuasa menguasai setengah dunia. Jazirah Arab, sayap kiri kanan, barat dan timur dan utaranya. Itu sampai tahun 23 Hijriah. Tahun Utsman bin Affan datang setelahnya, itu berkuasa dari tahun 23 sampai 37 Hijriah. Dan di zaman Utsman bin Affan, Islam sampai ke Indonesia. Tapi dengan dakwah, bukan dengan jihad. Dikirim dai-dai, mulai masuk dari Aceh sampai seluruh wilayah yang terjangkau dengan Islam. Kita masuk dengan perdamaian. Di zaman Ali berkuasa tahun 37 sampai 40 Hijriah, dan Ali sibuk dengan fitnah yang ada di dalam, memperbaiki pembenahan dari dalam. Tapi sudah 40 tahun berdiri negara Islam. Bapak Ibu sekalian, garis bawahi satu hal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali nggak punya ijazah politik dari Amerika, tidak punya ijazah ekonomi dari Eropa. Orang yang dari padang pasir Mekah kok bisa jadi raja dunia, kok bisa menguasai setengah dunia? Apakah mereka tidak punya ekonomi yang bagus, nggak punya posisi politik yang bagus, nggak punya tatanan masyarakat sosial yang bagus? Nggak mungkin bisa berdiri sampai 40 tahun. Ini garis bawahi, mereka cuma berpegang pada Al-Quran saja, dirincikan dengan hadis Nabi SAW. Lihat setelahnya, setelah Ali meninggal berdiri kerajaan pertama dalam Islam, namanya dinasti Umayyah. Umayyah berdiri dari tahun 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Ini berjalan terus ya. Datang setelahnya Abbasiyah 132 sampai 656 Hijriah. Datang setelahnya Utsmaniyah 675 Hijriah sampai 1335 Hijriah. Baru 91 tahun yang lalu Turki berubah menjadi republika. Tepatnya 1924 Masehi. Sekarang kita 2015. Kalau dikurangin nih 2015 dikurangin 1335, ini 91 tahun yang lalu. Pada saat umat Islam jauhi kitabnya Allah, terpuruk. Habis sudah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya kenapa sekarang kita lemah, jauh dari Al-Quran, kita nggak terapin Al-Quran, kita nggak pelajarin seperti ini. Ini kalau semua muslimin duduk di majelis ilmu seperti ini, pelajari kitabullah Al-Quran, makna-maknanya, hukumnya diterapkan, kembali kejayaan kita tuh. Kita punya fakta sejarah 1300 lebih berkuasa. Bapak Ibu kalau baca fakta sejarah Eropa, kaget kalau baca itu. Saya punya dalam bahasa Arab, itu sampai ratu-ratu, raja-raja Swedia, Prancis, Inggris, waktu zaman kerajaan Utsmaniyah berjaya, itu ratu-ratunya pakai cadar semua. Ada fotonya, ada buku, ada foto hitam putih ditempelin. Saya punya di WhatsApp saya ada salah satu fotonya. Itu ratunya Swedia pakai cadar, padahal agamanya non Muslim. Karena waktu itu umat Islam yang berkuasa dicontohin. Bahkan sampai pendeta dan pastor mengatakan kami khawatir melihat anak-anak muda kami, karena semuanya, cara makannya, cara berjalannya, cara pakaiannya, bahkan seseorang Nasrani waktu itu kalau mau melamar wanita, itu dia akan bangga dan diterima lamarannya kalau bisa bahasa Arab. Karena Turki Utsmani pakai bahasa Arab waktu itu. Bayangkan Islam berjaya, dan fakta ilmiah sampai sekarang dunia mencatat
ilmu yang tidak bisa dilupakan, matematika, apa namanya? Aljabar. Yang menemukan itu Abdul Jabbar namanya, makanya dikatakan Aljabar. Itu Muslim dari Spanyol. Sejarah kedokteran mencatat Ibnu Sina, tidak bisa dilupain namanya. Seorang bapak dokter dikatakan oleh orang-orang Barat, itu dari Spanyol, orang Muslim. Yang menemukan pertama teori penerbangan ciptakan pesawat itu Abbas bin Akhnas namanya. Seorang ilmuwan yang membuat sayap sendiri dengan tangannya, terus dia loncat dari Spanyol, dari sebuah gunung yang tinggi sampai ke bawah mendarat, nggak mati, nggak pakai alat, tapi berhasil. Lalu bukunya diterjemahkan oleh dua ilmuwan dari Inggris yang dianggap mereka berdua yang menemukan teori pesawat, padahal dari sini. Thomas Edison menerjemahkan buku Al-Jaziri dari Spanyol, manuskrip, itu ada fakta sejarah. Yang menemukan pertama aliran listrik lampu, Thomas Edison yang dikenal. Hilang semua sejarah Islam, kita lupa. Padahal semua kembali ke sana. Fakta kepemimpinan negara kita sudah diam, negara kita berdiri, ekonomi kita kuat. Nggak ada, kita nggak pakai sistem. Begitu Islam pakai, negara Islam pakai sistem kapitalis kayak kita sekarang. Begitu mulai masuk ke sistem komunis, begitu sudah mulai macam-macam sistem, bukan lagi Al-Quran, kacau semua, riba semua, gitu. Sampai saya kadang-kadang bercanda, kalau mau hilangin macet di Jakarta, gampang, berhentiin riba tuh. Bagaimana enggak, semuanya motor, mobil, KPR semua, riba semua. Jalan di jalanan semuanya riba, AC yang dihirup riba, haram semuanya, itu gimana? Coba kembali kepada hukum Allah, pasti akan jaya, pasti. Fakta sejarah sudah ada. Tadi saya sudah jelaskan panjang lebar. Dan ini kita harus buka mata. Kejayaan Islam akan kembali berkuasa kalau Al-Quran menjadi pegangan. Ekonomi ada dalamnya, politik ada dalamnya, sosial ada dalamnya. Nanti ada bahasan bab khusus, pasal khusus membahas tentang Al-Quran dengan keajaibannya. Nanti akan kita bahas masalah itu. Baik, kita tutup dengan poin setelahnya. Terakhir, poin ketiga. Adanya sistem yang sangat teratur rapi seperti ini, yang tercermin pada sunnah kauniyah atau sunnatullah di dalam penciptaan, pembentukan, pertumbuhan dan pengembangan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di dalam alam semesta, dari makan, minum, tidur, pergantian siang malam, hujan, musim yang bergonta-ganti, semua itu sesungguhnya semuanya patuh dan tunduk kepada sunnatullah, sistem yang sudah Allah ciptakan. Tidak dapat keluar darinya bagaimanapun jua. Sebagai contoh adalah manusia, ia diciptakan bermula dari sperma yang tercurahkan ke dalam rahim, kemudian melalui beberapa fase yang sangat ajaib di mana tidak ada seorang pun selain Allah yang ikut campur di situ, lalu keluar darinya sebagai sosok manusia yang sempurna. Itu adalah dalam masa penciptaan dan pembentukan. Demikian pula pertumbuhan dan perkembangannya, dari bayi hingga anak-anak menjadi seorang remaja dewasa, terus berlanjut memasuki masa tua, lalu meninggal. Sistem siapapun dia, keturunan manapun sama. Sunnah umum yang terjadi pada manusia dan hewan seperti yang tersebut di atas juga berlaku pada pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula langit dan benda-benda yang ada di dalamnya. Semuanya tunduk dan patuh kepada aturan dan sunnah yang telah ditetapkan kepadanya. Tidak pernah menyimpang darinya dan tidak pernah keluar dari jalurnya. Maka kalau saja terjadi penyimpangan atau sejumlah planet keluar dari garis edarnya, niscaya hancurlah alam semesta ini dan berakhirlah kehidupan ini. Berdasarkan dalil-dalil akli, secara akal yang logis dan nakli wahyu seperti di atas, maka seorang muslim beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rububiyahnya. Nanti akan lebih banyak kita jelaskan di pasal kedua tentang rububiyah, atas segala sesuatu dan ilahiyahnya. Ya, mestinya ibadah dialahkan kepada Dia bagi manusia terdahulu dan manusia masa kini, atas dasar dan prinsip keimanan dan keinginan itu pula kehidupan seorang muslim dengan segala aspeknya terbentuk. Jadi ini bahasan kita insya Allah pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bahas, dan insya Allah ada beberapa pasal ke depan masih berlanjut membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan buru-buru bertanya. Insya Allah kalau setelah beberapa pasal tentang Allah selesai, saya akan membuka pintu pertanyaan. Saya akan mengatakan apa yang berkaitan tentang Allah silahkan. Tapi setelah saya jelaskan beberapa pasal, mudah-mudahan ini bisa dimaklumi. Insya Allah tidak tergesa-gesa untuk bertanya. Kalau punya pertanyaan muncul di benak Anda di rumah atau di sini, catat di kertas.
pasal-pasal kedepannya kita akan buka insya Allah pertanyaannya. Mungkin begitu dulu. Semoga apa kita bahas pada hari ini bermanfaat. Semoga juga seluruh muslimin yang masih sakit disebabkan penyakitnya, yang masih terhutang dilunasi hutangnya, semua belum dapat petunjuk diberikan petunjuk oleh Allah. Semua juga sudah dapat petunjuk dimudahkan untuk mengamalkan, serta semua muslimin di muka bumi yang sedang bertindas di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, dimanapun mereka berada, Allah berikan kemenangan, keikhlasan, kokohkan telapak kakinya, seperti Allah berikan para syuhadanya, dan Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta dan juga jiwa kita, dan semoga Allah menyatukan kita di surga Firdaus yang tanpa hisab, sebagaimana Ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Kalau benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.